Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mutia Salsabila dengan NIM B0523018, Program Studi Administrasi Kesehatan kelas 23A Universitas Sulawesi Barat, Angkatan 2023. Pada mata kuliah epidemiologi, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai epidemiologi dari gangguan mental DID atau Dissociative Identity Disorder, atau kita kenal dengan gangguan identitas disosiatif. Kita telah membahas bagaimana definisi dari DID itu, kemudian apa saja penyebab dari DID atau faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit tersebut pada seorang individu, dan juga kita mempelajari penanganan apa saja yang diberikan kepada para penderita DID. Nah, untuk selanjutnya di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai gangguan mental DID ini, yaitu mengenai riwayat alamiah dari DID atau Dissociative Identity Disorder. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak dengan baik pemaparan berikut. Astagfirullahaladzim. Riwayat alamiah Dissociative Identity Disorder atau DID. Nah, riwayat alamiah penyakit dari Dissociative Identity Disorder ini merupakan catatan tentang bagaimana gangguan ini ditemukan, bagaimana gangguan ini dipahami dan diperlakukan dari waktu ke waktu. Nah, teman-teman, seperti di video sebelumnya, kita membahas bahwa DID merupakan gangguan mental yang cukup kompleks, di mana individu yang mengalaminya memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda, yang seringkali muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga. Masuk ke dalam pembahasan pertama kita, yaitu mengenai sejarah perkembangan pemahaman juga perubahan nomenklatur terkait dengan Dissociative Identity Disorder ini. Nah, pada abad ke-19, konsep awal tentang gangguan identitas ganda mulai muncul, terutama melalui laporan-laporan dari kasus-kasus klinis yang aneh dan dianggap tidak biasa saat itu. Namun, perlu diketahui bahwa di zaman tersebut, pemahaman tentang gangguan ini sangat terbatas, bahkan seringkali dipandang skeptis oleh komunitas medis dikarenakan data dan penyebabnya yang belum jelas. Kemudian, pada awal abad ke-20, terdapat beberapa kasus terkenal yang mendorong minat para komunitas medis terhadap fenomena-fenomena ini, seperti misalnya kasus Eve White yang ditulis oleh psikiater Corbett Hutchinson dan Harvey M. Cleckley dalam bukunya yang berjudul The Three Phases of Eve pada tahun 1957. Selanjutnya, di tahun 1970-an, minat terhadap gangguan identitas ganda ini meningkat, terutama karena adanya beberapa buku juga film populer yang mengangkatnya sebagai tema. Namun, sama seperti sebelumnya, tetap ada banyak kontroversi juga skeptisisme di kalangan komunitas medis tentang keberadaan dan validitas dari gangguan ini. Di tahun 1980 hingga 1994, terdapat publikasi DSM Third Edition atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, di mana gangguan identitas ganda dikenal secara resmi sebagai Multiple Personality Disorder atau MPD. Ini adalah langkah penting dalam memperoleh pengakuan resmi dan perhatian medis. Kemudian pada revisi DSM Fourth Edition di tahun 1994, istilah Multiple Personality Disorder digantikan dengan Dissociative Identity Disorder atau DID yang kita kenal sekarang. Perubahan ini mencerminkan pemahaman yang berkembang tentang gangguan ini, juga upaya untuk menghindari stigma buruk yang terkait dengan istilah kepribadian ganda. Sejak tahun 1994, pemahaman tentang DID terus berkembang melalui penelitian ilmiah, studi kasus, juga pengalaman klinis. Ini sangat membantu meningkatkan diagnosis yang lebih akurat dan pengobatan yang lebih efektif untuk individu-individu yang menderita gangguan ini. Perjalanan dari gangguan identitas ganda hingga DID mencerminkan evolusi dalam pemahaman medis dan psikiatri tentang fenomena ini, serta upaya untuk menghilangkan stigma dan meningkatkan bantuan bagi individu yang terkena dampaknya. Nah, yang kedua, kita akan kembali menyinggung mengenai epidemiologi faktor penyebab dari DID. Data epidemiologi tentang DID masih cukup terbatas, tetapi perkiraan prevalensi gangguan ini telah meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran juga pemahaman tentangnya. Walau hingga saat ini, penyebab DID masih terus menjadi subjek penelitian juga debat ilmiah, namun faktor-faktor yang diyakini paling berkontribusi untuk memunculkan gangguan ini adalah kejadian masa kecil yang terus berulang hingga berdampak trauma yang cukup parah, terutama pada kasus-kasus pelecehan seksual atau fisik, atau faktor genetik, lingkungan juga psikologis yang mempengaruhinya.
Selanjutnya ada diagnosis dan pengobatan. Diagnosis DID melibatkan evaluasi psikiatri yang cermat, juga seringkali memerlukan waktu yang cukup lama karena gejala dan tanda-tandanya yang kompleks. Pengobatan biasanya lebih menjurus ke arah konseling seperti psikoterapi atau terapi perilaku kognitif. Namun kadang-kadang pengobatan farmakologis juga digunakan untuk mengelola gejala-gejala yang diderita oleh penderita DID. Diagnosis gangguan identitas disosiatif atau DID paling baik dibuat melalui riwayat kesehatan klien yang bersifat komprehensif dan observasi klinis yang cermat. Proses ini dapat dibantu dengan penggunaan inventarisasi disosiasi multidimensi, jadwal wawancara gangguan disosiatif, atau wawancara klinis terstruktur. Alat screening juga dapat berguna pada awal pengobatan atau untuk memantau perubahan gejala seiring berjalannya waktu. Berbeda dengan alat penilaian sebelumnya, alat screening jauh lebih singkat dan tidak memberikan banyak informasi dan lebih berfokus pada pengalaman DID. Alat screening yang paling umum digunakan untuk disosiasi adalah skala pengalaman disosiatif. Selain itu, alat screening lain yang bisa digunakan dalam konteks penelitian adalah Multiscale Dissociation Inventory, yang lebih sensitif terhadap pengalaman terkait penarikan diri, namun pada akhirnya masih berfokus pada DID atau Dissociative Identity Disorder ini. Yang keempat yang akan kita bahas adalah perubahan dalam pengobatan. Setelah menjalani pengobatan untuk dissociative identity disorder, kondisi penderita bisa bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti misalnya tingkat dukungan sosial, kemajuan dalam terapi, dan kebutuhan individu tersebut. Namun secara garis besar, secara umum beberapa hasil yang dapat kita temukan setelah pengobatan dari penderita DID adalah integrasi kepribadian. Nah, seperti tujuan utama dari pengobatan DID yaitu untuk membantu dalam integrasi atau penggabungan kepribadian terpecah, sehingga jika berhasil, individu dapat mengalami pengurangan atau penurunan frekuensi timbulnya gejala perpindahan antar kepribadian dalam dirinya. Kemudian yang kedua, stabilitas emosional. Pengobatan yang sesuai dapat membantu individu mengelola emosinya dengan lebih baik. Mereka mungkin mengalami peningkatan stabilitas emosional dan kemampuan untuk mengatasi stres juga trauma. Kemudian fungsi sehari-hari yang lebih baik. Maksudnya di sini, dengan bantuan terapi, penderita DID dapat belajar dari keterampilan untuk mengelola kehidupan sehari-hari dengan lebih efektif, termasuk keterampilan coping, manajemen waktu, juga hubungan interpersonal yang lebih sehat. Kemudian yang keempat, peningkatan kualitas hidup. Meskipun pengobatan untuk DID mungkin memerlukan waktu yang cukup lama juga intensif, banyak individu yang menjalani terapi berhasil melaporkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas hidupnya, termasuk hubungan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih stabil, dan perasaan kontrol yang lebih besar atas hidup mereka. Kemudian yang kelima, pelepasan dari trauma masa lalu. Terapi untuk DID seringkali melibatkan pemrosesan trauma masa lalu yang mendasari gangguan ini timbul. Individu yang berhasil melewati tahap tersebut dapat merasa lebih membebaskan diri dari beban emosional, juga psikologis yang berasal dari pengalamannya. Kemudian yang terakhir, pengelolaan gejala residual. Meskipun integrasi kepribadian dapat mengurangi atau menghilangkan banyak gejala DID, beberapa individu mungkin masih mengalami gejala residual seperti depersonalisasi atau derealisasi, sehingga terapi lanjutan mungkin diperlukan untuk mengatasi gejala-gejala tersebut. Nah teman-teman, penting untuk diingat bahwa proses pemulihan DID berbeda bagi satu individu dengan individu yang lain, dan hasilnya juga dapat bervariasi. Hal ini tergantung bagaimana individu tersebut merespon terapi yang dijalaninya, serta bantuan dukungan sosial yang kuat, juga komitmen terhadap pengobatan juga merupakan faktor penting dalam kesuksesan pemulihan yang mereka jalani. Terakhir, kita akan membahas kesadaran masyarakat terkait dengan DID. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang DID telah membantu mengurangi stigma dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental bagi setiap individu yang menderita gangguan ini. Riwayat alamiah penyakit DID adalah cerminan dari bagaimana pandangan dan penanganan terhadap gangguan mental ini telah berkembang dari masa ke masa. Tetapi masih begitu banyak yang harus dipahami juga dipecahkan dalam konteks diagnosis dan pengobatannya agar kedepannya penanganan yang diberikan kepada setiap individu yang menjadi penderita DID dapat lebih efektif. Sekian pembahasan kita mengenai riwayat alamiah Dissociative Identity Disorder atau DID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.